Apapun yang bergerak ke arah mereka, Bigan. Yep, tapi ada M9, hati-hati Ray. Harus terjatuh. Masih bisa akan selamatkan dari belakang. Legalo cukup menyulitkan. Menjadi sebuah karma yang manis untuk Legalot. Berhasil mendapatkan pick off di kali 9 dan harus terpick off juga dengan satu ledakan dari seorang Gedai. Masuk menuju ke top 3 pada akhirnya. Yes, dan kali ini fight yang akan terjadi antara Ses dan juga Onyx. Satu orang Sia sudah berhasil untuk di take down. Ada seorang Ray yang mulai maju ke depan ditemani seorang Bara. Dan jump shot akan segera dirasakan oleh seorang Gary. Tembakan demi tembakan. Ada satu glual lagi yang masih dikeluarkan. Bakal ditekan terlebih dahulu. Satu orang tergerak down, bahkan dua. Ini bakal menjadi sangat berbahaya. Karena Ses hanya menyisakan dua orang. Jojo save the day. Tapi masih ada satu orang terakhir. Kali ini seorang Puya yang harus menghadapi dua orang sekaligus. One on one situation. Oh my god. Masih ada. This is what? Di mana pesawat sudah bergerak dari arah utara menuju ke selatan. Dibalik aja Pak dari game sebelumnya Pak. Iya, dan blue zone-nya ada di bagian shipyard. EVOS tetap kekeh untuk turun kembali bagian shipyard sana. Sementara Eko-nya bergeser ke bagian bullseye. Observatory mungkin akan menjadi tujuan untuk MBR di sana dan Clock Tower. Ini tidak akan terjadi kontes sepertinya untuk tim Ararki itu sendiri ya. Iya, sementara First Rider sendiri berhasil mengusir satu persatu player dari teman-teman Tiger Wong Esports. Tidak ada yang berhasil di take down, masih cukup aman. Bulls harus bergerak sedikit ke arah atas untuk mengamankan posisinya. Sementara EVOS kali ini turun lagi ke daerah shipyard dan masih di blue zone. Ada tembakan menuju ke satu orang gardu di sana. Langsung di take down oleh seorang Adrian. Bukan kondisi yang cukup baik karena kali ini Onyx hanya ada dua orang di dekatnya. Oh my god. Onyx memang drop zone-nya cukup jauh dari pattern pesawatnya. Untuk menuju ke bagian Captain-nya itu sendiri benar-benar dirugikan. Dan bahkan ketika harus gambling bersama dengan lawannya, Onyx Olympus tidak mendapatkan senjata. Tapi Gare dengan Max 7-nya akan berupaya, akan berusaha mendapatkan satu momentumnya. Tapi ombak menembak dari belakang dan ombak dijatuhkan. Adrian masuk dan rupanya Onyx Olympus. Dua playernya harus benar-benar tumbang di sana. Yes, dan ini menjadi satu kabar baik untuk Bulls yang berhasil menjadi posisi tengah yang selalu membayangi yang ada di atas. Mereka selalu dapetin poin eliminasi cukup banyak Pak. Mereka selalu dapetin placement yang lumayan bagus dan ini nggak menutup kesempatan. Ketika mereka dapetin poin yang sangat maksimal di sini, mereka bisa menjadi pemuncak klasemen. Tapi di lane sisi seorang Koja berhasil di take down oleh seorang Ikal. Apakah akan menyusul teman-teman yang lain karena kali ini Iko dalam kondisi yang tidak menguntungkan menurut gua. Iya, tapi mereka sadar gitu loh. Untuk bagian Katulistiwa ini bisa terjadinya split turun. First Rider Storm-nya itu sendiri. Jadi mereka kontesin untuk area Katulistiwanya itu sendiri. Tapi Kojanya terculik. Ini juga bukan satu kabar baik untuk Eko Esports. Giba memaksakan diri masuk. Belum ada tembakan yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi Giba masuk lebih dalam lagi. Tembakan ke arah Ikal di sana cukup terancam. Tapi terjatuh di tangan David. Tadi bagian mana? Tidak bisa diselamatkan. Sementara Giba sendirian di bagian dalam masih harus melakukan buying time. Dan satu orang lagi dari tim Eko Esports sudah melakukan pergerakan untuk mundur lebih dalam lagi. Dan tembakan dari Giba yang masih belum on point. Giba hanya bisa melakukan gocekan ke kanan ke kiri dan harus terjatuh setelah Dudes berhasil diselamatkan. Dudes diselamatkan tapi sayangnya seorang Giba berhasil untuk di take down lagi kali ini. Dan membuat seorang Kocel untuk mengubur harapannya mendapatkan poin eliminasi lebih banyak lagi. Kondisi yang sangat tidak diuntungkan yang sedang dirasakan oleh teman-teman dari Iko kali ini, Bigan. Yap, dan benar-benar harus mundur. Tapi decision dari tim Eko Esports gue sadar gitu loh. Mereka nggak mau kontes ke shipyard karena udah pasti 4 orang. Ke graveyard udah pasti 4 orang. Jadi mereka pilih di menit kedua. Mereka masuk ke Katulistiwa karena mungkin mereka tahu biasanya FR melakukan split Katulistiwa dan juga Bima Sakti. Betul. Dan kesempatan mereka sebenarnya ketika hanya ada 2 orang First Riders di daerah sana. Tapi sayangnya nggak berhasil untuk benar-benar dimanfaatkan. Malah seorang Kojanya yang di pick off terlebih dahulu. Tapi fight kali ini yang akan terjadi antara RRQ dan juga Evil. Oh my god, ternyata Razor tidak mengetahui ada seorang MG dan bahkan RGS-nya di sana connect.
berhasil untuk ditumbangkan. Razor terjatuh. Entah apa yang ingin dilakukan oleh tim RRQ karena mereka kalau ngomongin sih berarti jauh banget loh dari Clock Tower. Semata-mata ini karena memang gengsinya aja. Waduh. Menurut saya memang karena tensinya sedang tinggi antara supporternya RRQ Kingdom dan juga EVOS Flames ataupun EVOS Garis Keras yang ada di studio. Nah, itu Bahkan dia. pada survivors di rumah, gue yakin banget kalau kalian semua bisa mendengar suara-suara di belakang kita. Iya, Orang-orang iya. bernyanyi mendukung tim favorit mereka. Iya, tapi sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh tim RRQ. Begitu aware, anak-anak dari tim EVOS Divine mereka menjaga teritorial bagian depan mereka. Dan ketika mereka sadar kedatangan satu player, tembakan dari RGS-nya pun bahkan sangat on point sekali dari Jafran juga Emgat tadi ya. Ya betul banget dan satu tektokan yang sangat luar biasa sih karena satu player posisi yang nggak diketahui di mana yang satunya memang bikin seorang Razor itu pusing ya Pak ya. Iya. Karena dia harus arah yang mana dulu, yang di luar kah atau yang di dalam? Ternyata diajar di dua arah sekaligus. Tapi arah rotasi keduanya kali ini akan coba dikontes oleh YNZ. Sudah melihat pergerakan dari 4 player sekaligus. MBR pun berempat di sana. EVOS masih belum sadar dan tembakan dari Paul. Langsung terkena kepala. Langsung mendapatkan satu takedown. Beberapa gol sudah mulai dibuka kali ini. 2-3 beli beras. Beyond di sana cukup low dan bahkan terjatuh. 4 melawan 3. Duanya pun tumbang dari EVOS Divine. Aksek Koi bergerak ke sebelah kanan. Masuk lebih dalam lagi. Paul kita yang akan mengunci ke arah satu player. Dan Paul berhasil. Takes one more player dari EVOS Divine dan Aibgat yang tersisa sudah terkunci dan EVOS No way out for EVOS Divine. Dan semuanya berkat MBR Epsilon. Lu bisa lihat seorang Falz. Sekali lagi gue gak ada capek-capeknya untuk mention. Falz ini adalah seorang pepeng player Pak. Pepeng shooter player. dari zaman dulu. Dan tadi dibuktiin lagi. Satu kepala orangnya ditembak menggunakan satu peluru. Dan pada akhirnya memberikan harga yang cukup mahal untuk EVOS Divine. Yap dan sorak-sorak dari RRQ Kingdom di sana benar-benar membuat gemuruh di FML Stadium menjadi lebih seru lagi karena ternyata kita melihat ketika RRQ tidak bisa melakukan pick off ke arah tim EVOS Divine dan itu menjadi sorakan untuk EVOS Garis Keras. Rotasi kedua dari tim EVOS Divine berhasil dikat oleh tim yang lain. Ini MBR tadi sebenarnya udah sabar banget tapi gue yakin tadi kan ada seorang YNZ yang udah gatel banget tuh Iya, mau tuh. nembak kan. Tapi ternyata karena ada satu aimstar yaitu seorang Falz yang lebih pede dibuka duluan fight-nya Pak. Padahal temennya tadi dua belum regroup loh. Itu dia dan yang aku heran adalah waktunya cukup loh. Waktunya cukup. Untuk regroup, Ya, untuk keras, buka betul, gluon. betul. Ya itu semata-mata balik lagi. Falz membuka serangan, dapat kepala, momentum tercipta. Dan ini juga gue jadinya ngelihat satu warna baru dari MBR ya. Ya, gue selalu bilang ketika Falz ada di poin, menurut gue Falz jadi nggak bersinar karena dia di posisi yang tidak seharusnya. Falz adalah orang kedua menurut gue, dimana dia harus menjadi orang yang bisa pasang badan, tapi most of the time lebih bisa diandelin dari jarak jauh juga. Pick off ya. Ya, Pick off dari seorang Falz yang benar-benar menjadi andalan Yes. untuk tim MBR Epsilon dan itu bukan sebuah setup pengurungan ke arah satu orang lawan, tapi Bukan. lebih ke arah ambush ke arah tim EVOS Divine yang mereka nggak tahu, mereka nggak sadar dan Falz sabar banget nungguin loh. Ya. Sabar nunggu EVOS-nya benar-benar gerak ke bagian yang benar-benar terbuka. itu yang gue nggak tahu. Apakah teman-teman dari EVOS Divine memang nggak punya lagi yang namanya Sense Shockwave ya? Karena kalau mereka masih ada sebelum mereka melakukan rotasi harusnya mereka pakai Pak. Ya, gue masih inget. Beyond sudah menggunakan shockwave-nya ketika mendeteksi pergerakan dari Razor. Oh, dan cooldown itu selama setengah menit harusnya, 120, 2 menit. Iya, Yang iya. artinya tadi ketika mereka bergerak masih belum ada. Itu dia. Itu jadi satu hal yang cukup penting juga untuk diperhatikan ya. Dan kita pindahkan terlebih dahulu karena EVOS-nya udah stack 12. Akankah RRQ-nya lagi-lagi di posisi ke-11? Iya kalau kayak gitu, ini bakal jadi nostalgia game sebelumnya lagi. Iya, masalahnya Waduh. kan dari tadi gamenya pasif loh. Kayak gitu-gitu aja. Iya. Dan bahkan lo lihat ini masuk ke menit ke-8, hampir ke-9. Baru satu tim yang dipulangkan ke arah lobby, Pak. Yap, itu dia. Dan tadi sempat kita melihat adanya pertukaran poin eliminasi. Terlebih itu terjadi ke arah First Rider Storm yang harus kehilangan 2 playernya.
Ikal dan juga David harus segera di-revive kembali untuk bisa masuk kembali menuju area pertempurannya. Tetapi andaikan kali ini upaya reviving dari Uwai berjalan di bagian pick sana, di bagian belakang mereka sudah ada pergerakan dari Onyx Olympus tadi. Kalau misalkan Uwai memaksakan reviving di area picknya itu sendiri dan Bigetron Delta dengan 2 vehicle-nya mereka masuk ke bagian clock tower dan kita tidak melihat adanya RRQ di sana. Tidak ada RRQ memang sekarang kalau lu lihat RRQ lebih cenderung untuk bermain di daerah tempat yang sepi dan berada di tengah zona. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena ini seorang Uwai yang sedang coba untuk menghidupkan teman-temannya berhasil di take down oleh teman-teman dari Onyx Olympus. Ya benar, mereka selalu bermain dengan apapun yang terjadi. Mereka tetap ingin bermain dengan playstyle mereka. Ya, mereka coba main pasif, mereka tetap masuk ke bagian Cape Town meskipun jauh dan keluar dari Cape Town pasti selalu membawa vehicle. Ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah untuk masuk ke bagian zona selanjutnya di di komponen yang mereka tuju itu selalu tidak selamat masalahnya dari Onyx nih. Betul. Dan itu yang menjadi pertanyaan kita juga, ada apa nih dengan Onyx Olympus? Karena biasanya mereka pakai vehicle, mereka turun, mereka langsung ngeratain lawannya. Tapi kali ini mereka pakai vehicle, mereka turun, mereka diratain. Waduh. Padahal sekarang meta vehicle itu udah cukup lewat lah ya. Cukup lewat lah karena sekarang adanya RGS itu bisa satu peluru vehicle hancur satu kali di lock. Alamak Jang. Ya ampun Raf. Iya ampun. Itu emang udah dapetin satu sih kenok sih. Udah kenok sih, nggak salah juga ya. Nggak salah juga gitu loh. Cuma itu ada landman Pak. Yang salah itu bajigur Pak. Iya aduh. Dan kalau kita lihat dari Bulls kali ini ada Banteng yang akan melawan Singa. Yang bakal bertemu sesaat lagi di daerah Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Bener kan Singa ya? Nggak salah ya saya? Iya, Singa dong. Iya. Singa oranye. Bukan macan kan? Kalau biru EVOS. Iya. Itu oranye. Oranye itu. Ya. Itu macan Persija. Enggak gitu. Bukan ya? Beda. Oke, tapi kalau kita lihat Bulls Esports dengan 6 poin eliminasinya masih lengkap walafiat, punya yang namanya restore sangat banyak juga. Mereka cuma punya satu lawan di depan mereka. Kalau mereka bisa clear lawan yang di depan, mereka bisa natakin siapapun yang coba bergerak dari daerah Hanggar maupun Bima Sakti, Pak. Hanggar salah satunya mungkin dari tim RRQ. Ya. Karena Hanggar masih ada sedikit bagian zonanya tapi aku yakin gak bakal selamanya 2 orang yang berada di belakang ini tetap berjaga di bagian belakang. Betul. Karena bagian belakang tadi kita ingat masih ada tim dari OP ya, OP ya, OP Griffin yang ada di bagian belakang sana dan aku yakin kalau misalkan gak dikontes OP bakal milih jalan yang lain dan ternyata Bigetron Delta yang cukup berani untuk masuk ke arah pertahanan dari tim RRQ. Azrael sayangnya terjatuh, tembakan dari seorang Jax Tiger Wong begitu menyulitkan. Sensei sudah sangat terkurung di dalam gluolnya sendiri, masih bisa diselamatkan Azrael. Shoaib dari belakang sudah mulai tertembak, granat coba dilemparkan ke arah tim RRQ di sana. Masih banyak sekali Stevie yang dibuka tapi Sensei terkunci pergerakannya, 2 tembakan dari 2 arah yang berbeda. Granat balasan sudah dilemparkan. Azrael dan juga 1 orang rekan di bagian depan sana sudah sangat ready steady lakukan rush ke arah dalam dan bahkan 1 lontaran granatnya benar bisa melukai ke arah 1 orang lawannya. Oh my god, tetapi Legalo what a nice momentum dengan 1 M9-nya berhasil mendapatkan 2 takedown. Shoaib-nya berhasil untuk takedown dari arah Tiger Wong dan rupanya Razor akan masuk dan mengubur mimpi dari Bigetron Delta untuk mendapatkan 3 kali buyanya. RRQ 3 poin eliminasi tapi mereka tidak berada di zona selanjutnya. Apakah ini akan menjadi tantangan untuk mereka atau justru mereka lah yang akan keluar dari sulitnya zona yang tidak berpihak pada mereka? Tapi kalau lu lihat di kiri ada OP, di sebelah kanan ada Tiger Wong. RRQ kalau nggak punya mini launchpad mereka bakal susah banget untuk masuk ke dalam, Pak. Iya ya, udah masuk dengan mini launchpad dan udah ada kah? Udah ada. Waduh. Dan tujuannya adalah 1 buah arsenal yang berada di bagian bawah jembatan. Bagus dapetin komponnya loh masalahnya di sana. Satu aja, dia fokus ke arah yang lainnya. Tapi sayangnya Kalen di Pac-Man harus terjatuh. Sementara di arah lain juga Kalen di Bulls sedang berusaha menjatuhkan pergerakan rotasi yang akan dilakukan oleh Onyx Olympus. Adahan berhasil mendapatkan David juga. Chester terjatuh di arah lain. Sementara Zeus Alpha yang sedang melakukan rotasi juga harus terjatuh. Entah pertempuran terjadi banyak sekali dari segala sisi. Tim-timnya akan masuk ke dalam zona selanjutnya. Sangat sulit sekali untuk Kagendra bertahan di bagian dalam karena kali mendapatkan penyerangan yang cukup pahit sekali. Pulsnya datang. Pulsnya kali ini bakal ngerusuin ke arah MPR dan juga Kagendra. Ada 1 buah RJ yang dimanfaatkan oleh seorang Ektidir. Diledakkan ke arah dalam. Membuat kali formasi dari Kagendra benar-benar dihancurkan.
Adrian lempar banyak sekali granat ke arah dalam sana, tapi Adrian mulai terancam. Shockwave masih belum bisa diaktifkan, masih mode cooldown dan Bulls masih tidak ingin terlalu overcommit di sana. Iya, tapi kali ini nggak berhenti sampai di sana. Bulls tidak hanya menyerang satu daerah aja atau satu sisi aja, karena mereka juga masih menjaga daerah belakang mereka. Ada sang pendatang baru yang join to fight juga kali ini. Selain teman-teman Bulls dan juga Kagendra, ada juga MBR Epsilon yang berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya, Bigan. Yap, betul sekali, dan zonanya terpental cukup jauh dari arah SES Alpha Inc. Tim yang belum mendapatkan buyah juga, tetapi konsistensi dengan poin yang mereka miliki. Ray nampaknya bahkan dia tidak menggunakan backpack sama sekali. Artinya ini menjadi satu hal yang agak kurang dari SES Alpha Inc. karena resource mereka cukup minim. Oh my God. Agak sedikit tersangkut Legalot di sana. Masih ada mini launchpad. Kagendra pulang di posisi 8. Bulls menambah kembali poin eliminasi mereka dan MBR yang akan menjadi counter, tapi tim Barargu sulit sekali. Poin udah kasih lagi backman juga terjatuh Legalot orang terakhir. Oh my god! Oh my god! What a nice What play! a nice moment by Legalot yang berhasil menumbangkan lawannya lagi dan lagi. Kapten terkuat di muka bumi save the day once again. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kali ini Bulls sudah bakal berhadapan dengan beberapa tim yang sedang menunggu mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. SES sudah siap sedia menanti siapapun yang bergerak ke arah mereka, Bigan. Yep, tapi ada M9, hati-hati Ray. Harus terjatuh. Masih bisa akan selamatkan dari belakang. Legalot cukup menyulitkan. Menjadi sebuah karma yang manis untuk Legalot. Berhasil mendapatkan pick off dengan M9 dan harus ter-pick off juga dengan satu ledakan dari seorang Gedai. Coba diberikan ke bagian bawah, tetapi masih ditahan. Karena kali ini Bulls yang menjadi makanan untuk Onyx Olympus juga benar-benar tumbang di sana dari Bulls, yaitu sendiri Onyx Olympus masuk menuju ke top 3 pada akhirnya. Yes, dan kali ini fight yang akan terjadi antara SES dan juga Onyx. Satu orang Sia sudah berhasil untuk di take down. Ada seorang Ray yang mulai maju ke depan ditemani seorang Bara. Dan jump shot akan segera dirasakan oleh seorang Gary. Tembakan demi tembakan. Ada satu keluar lagi yang masih dikeluarkan. Bakal ditekan terlebih dahulu. Satu orang tergerak down, bahkan dua. Ini bakal menjadi sangat berbahaya. Karena SES hanya menyisakan dua orang. Jojo save the day. Tapi masih ada satu orang terakhir. Kali ini seorang Puya yang harus menghadapi dua orang sekaligus. One on one situation. Oh my god. Masih ada. This is what? The game!